Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Yang mulia pengurus Masjid Jami As-Sakinah, yang mulia para alim ulama cerdik pandai, ibu bapak semuanya, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mengawali perjumpaan ini, kembali puji dan rasa syukur kita persembahkan kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermuwajahah, bertatap muka malam ini di masjid yang kita cintai ini. Satu niatan kita insyaallah mulia, mau mencari ridha Allah melalui pembacaan beberapa firman dan sabda-sabda Rasul. Mudah-mudahan Allah membimbing kepada kita untuk bisa mengambil iktibar pelajaran dari firman dan sabda tersebut. Salawat salam mari kita kirimkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk sahabat beliau, untuk pengikut beliau semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Terlanjut ya. Judulnya baru nih. Babu amri wulatil umur birrifqi biri'ayahum wa nasihatihim wasyafaqati alaihim wan nahyi an ghasyihim wat tasydidi alaihim wa ihmali masalihihim wal ghaflati min anhum wa an hawaijihim. Bab menjelaskan perintah, ya. Perintah berarti dari Allah, dari Rasulullah, ya. Kepada siapa? Kepada wulatil umur. Wulatil umur nih orang-orang yang diberi kekuasaan untuk ngurus urusan, ya. Ya, kalau di kitab presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, suami, oh kan itu. Itu wulatil umur. Ya, kalau di instansi mungkin kabiro, kabid, apa lagi? Kasih, karo, ya. Oh, ya. Kabag, kasubag, kepala. Nah, pokoknya kita diberi amanah untuk ngurusin urusan bukan hanya diri kita tapi diri orang lain. Nah, perintah dari Allah, dari Rasulullah kepada penguasa urusan. Apa isi perintahnya? Kamu harus rifqun dengan rakyatmu, harus sayang, ya. Wa nasihatihim, kamu harus tulus melayani rakyat itu. Wasyafaqati alaihim, kamu harus pengasih dengan mereka. Nah, jadi intinya gitulah, ya, harus sayang, harus tulus ngurus rakyat. Kemudian subjudulnya wan nahyi an ghasyihim, larangan kepada penguasa dari mulai yang teratas sampai yang terbawah untuk menipu rakyat,
larangan kepada penguasa menindas rakyat, larangan kepada penguasa acuh terhadap kemaslahatan rakyat, larangan kepada mereka lalai dari ngurus rakyat dan ngurus kebutuhan rakyat. Paham Pak ya? Itu judulnya tuh panjang ya. Kalau disimpulkan pendek aja. Perintah penguasa untuk menyayangi rakyat dan larangan pemerintah menipu rakyat. Firman yang dijadikan dasar dalil oleh Imam Nawawi untuk judul yang beliau buat nih, pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan kamu wahai Muhammad hendaknya merendahkan sayapmu ya kepada orang-orang mukminin yang telah mengikutimu. Jadi perintah dari Allah kepada Rasul agar mau merendahkan sayap. Ngerendahin sayap itu maksudnya apa? Nggak songong. Sayap kita ini samping kita. Jadi mau rengkuh lah sikit. Ya. Tak ini tak busung dada. Tak mentang-mentang kita penguasa. Tak gitu. Ini kinayah. Ya. Jadi kita harus, Rasul diminta oleh Allah untuk mau merendahkan hatinya ya, maksudnya sayang ya, untuk pengikut beliau, orang-orang yang telah kan mukhatabnya nih mufrad satu kan, berarti Rasul awalnya kan. Rasul itu kan ya selain utusan Allah juga adalah ulil amri kan, pemimpin gitu. Maka yang mengeksekusi hukum itu saat itu kan Rasul, betul lah. Itu Rasulullah itu selain sebagai utusan Allah juga adalah sebagai pemimpin, sebagai penguasa untuk kaum muslimin yang diberi kewenangan untuk mengeksekusi hukum ya. Rasul diminta sayangi pengikutmu yang telah beriman itu ya, berarti rakyat ya. Selanjutnya yang kedua adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ini sering dengar ya, dibaca oleh Pak Khotib sebelum turun dari mimbar Jumat. Jadi pengen tahu ya, sungguhnya innallaha ya'muru bil adli ini itu tak ada pernah dibuat oleh Rasul. Nak turun khutbah baca itu kan. Jadi punya cerita katanya ini ayat nih dibaca oleh khotib-khotib Jumat setelah ada konflik politik di tengah kehidupan kaum muslimin sampai bertumpah darah, sehingga tak segan-segan Bani Abbasiyah kalau tidak salah ya melaknat Bani Umayyah melaknat kepada Sayyidina Ali itu kan, pada banyaklah dari kelompok Umawi itu yang melaknat, sampai muncul seorang khalifah yang adil, yang berilmu, yang diberi hidayah oleh Allah untuk memandang bahwa melaknat mereka itu keliru ya. Karena manusia ini kalau kita hanya memandang dari satu sisi
keburukannya, akan lupa sisi kebaikannya. Padahal Sayyidina Ali ini adalah orang pertama masuk Islam dari kelompok anak-anak, itulah. Gitu. Kemudian beliau ini adalah masih Alu Muhammad, keluarga besar Muhammad. Kemudian beliau yang ketiga ini adalah menantunya Nabi Muhammad. Itu. Kemudian beliau ini adalah orang yang oleh Allah diberi kepercayaan untuk mengurus kaum khalifah tersebut. Kalau hanya melihat satu sisi kesalahannya bisa jadi, tapi kalau kita melihat secara keseluruhan ternyata kebaikannya lebih banyak. Maka dari saat itu sang khalifah meminta ganti itu doa-doa laknat itu ganti oleh kalian menjadi doa kebaikan. Ini cobalah bacakan, kan ada firman dalam Al-Quran bahwa kita ini diperintah oleh Allah untuk pertama bil adl, menghukum manusia ini harus adil, ya. Apa itu adil? Itu at-tawassut fil umur, at-tawassut fil umur, wasatiyah kalau bahasa sekarang, ya. Apa itu? Tengah-tengah menilai itu. Jangan terlalu ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri. Tawassut, adil, ya, adil. Bahkan kata Imam Ibnu Alan, i'tiqadan wa amalan, berbuat adil, menilai secara adil itu baik dalam i'tiqad, keyakinan, ataupun dalam amal, aktivitas. Dalam i'tiqad pun kita kan adil. Tuhan kita nih bukan tidak ada, pun bukan banyak, tapi Tuhan kita ini wahid, satu. Jadi tak ekstrim ke kiri meniadakan Tuhan, ateis, atau berlebih Tuhannya lebih dari satu, politeisme. Kita ini satu, Tuhan kita ada, tapi satu, tak lebih. Paham Pak, ya? Tawassut il i'tiqad, ya. Begitupun Pak dalam menilai, ya, dalam menilai manusia itu jangan terlalu ekstrim. Jangan karena kesalahan sekali, kekurangan sekali, maksiat sekali, kita kafirkan, tak bisa, ya. Wah, dia itu munafik, itu kita nilainya dari jauh, kenal pun tidak, kan gitu. Jangan gitulah. Kalau orang itu sudah kita ketahui Islamnya, nilailah dengan secara adil. Wal ihsan, Allah pun meminta kalian untuk ihsan. Ihsan ilan nas, kepada manusia. Jadi ihsan nih satu digit di atas adil. Adil baik, baik. Ihsan lebih baik dari adil. Gitu, ya. Kalau Bapak ngasih 50, saya balikin lagi 50, adil kan? Tak kurang, tak lebih, tawassut kan? Tapi kalau waktu saya balikin tuh, saya lebihkan sedikit, Bapak ngasih yang sedang, saya kasih yang gemuk, itu ihsan namanya. Paham Pak, ya? Itu dia memaki kita. Kalau adilnya tuh kan maki balik. Dia bilang bilang ke kita kampret kau, kita balik lagi kampret kau, itu adil namanya. Tapi kalau orang bilang kampret kau, aduh cakep banget, itu ihsan namanya. Paham enggak? Dah buruk dia bilang kita, tapi kita balikin kebaikan, ihsan. Berat muhsin nih Pak, orangnya muhsin, perbuatannya ihsan. Adil aja udah berat, apalagi ihsan. Itulah. Bahkan katanya, kalau bapak berpoligami, beristri 2 atau lebih,
Itu berat loh untuk adil. Ya tak mungkin lah ibu yang poligami kan, poliandri. Itulah berat kita untuk adil. Apalagi masalah hati. Coba Pak, istri pertama cantik tapi dah umur 50, istri kedua cantik umur 40, istri ketiga cantik umur 25, istri keempat cantik umur 21. Itulah kemana coba hati menginap terus? Yang ujung kan, yang 21 itu di hati gitu loh. Tapi jangan nampak di sini. Ke yang terakhir apa Pak? Yang menilai adil. Nah, yang menilai adil itu bukan kita, orang yang merasa. Itulah. Oleh karena itu, adilnya di sini, di hati. Bapak pasti ketika menilai ini dari contoh yang ini ya, dari contoh yang kita agak takut sedikit nak buat. Itulah. Kan poligami ini senang tapi tak bisa dilakukan kan? Betul. Tak bisa kita. Apalagi banyak hutang. Itulah. Mana nak poligami, hutang kanan kiri. Hati ini kan lebih condong kepada yang 21 tadi. Rasul minta, jangan dilampiaskan dengan matamu, mulutmu, tanganmu. Ke yang 21 sayang, bebek. Ke yang 51 engkau. Ke yang 45 emak. Betul tak? Akan nampak tuh. Kok aku dipanggil emak, dia dipanggil bebek. Betul tak? Maka Allah sebutkan dalam Quran, hampir tak bisa kamu berbuat oleh karena itu maka simpan di hati kecenderungan kita berpihak itu, jangan sampai muncul ke sini. Bapak punya anak 4, pasti di hati ini ada yang lebih srek kita cintai, kita jangan sampai nampak dalam perlakuan. Betul lah. Oh, yang ujung mah diulus-ulus. Yang ketiga salah sikit. Betul lah. Ini kalau beli Honda paling mahal, yang ini second. Kenapa? Aku lebih senang dengan anakku yang ini. Itu Pak, bahaya. Maka ada hadis, "Adilu baina auladikum." Berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Nah, maksudnya itu dalam bentuk aplikasi omongan, perbuatan, pemberian. Bukan dalam masalah hati. Kalau kecenderungan hati ya jelas lah. Ada anak tuh yang paling kita senangi. Entah karena dia cakepnya, entah karena dia pintarnya, entah karena dia lebih care dengan kita, boleh jadi kan? Gitu. Tapi simpan itu di hati, jangan sampai diaplikasikan dalam perbuatan yang berbeda-beda. Sehingga nanti anak tuh kalau kita ninggal, uruslah sama awak, kata dia kan, karena awak yang sering diberi gitu. Itu efek karena tidak adil. Paham tak ya? Nauzubillah, jangan ya. Lanjut. Nah, itu yang nyambung ya. Yang nyambung ke judul. Kamu diperintah oleh Allah untuk berbuat adil dan berbuat baik, ya. Kepada siapa? Ya kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Ya rakyat di antaranya. Betul lah. Jadi umum ayatnya. Kalau pemerintah disuruh adil ya ke rakyat. Kalau suami suruh adil ya ke istri, ke anak. Betul lah. Ibu disuruh adil ya kepada suami ya kepada anak. Betul lah. Ustadz disuruh adil ya menilai murid. Murid pun disuruh adil menilai ustadz-ustadznya, gitu kan? Jadi adil nih perintah kepada seluruh lapisan. Wa ita izil kurba, dan Allah memerintah kamu semua untuk
berbuat baik dengan memberikan pemberian kepada orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kamu. Ya. Jadi wa itaizil qurbani, Allah memerintahkan kamu untuk bersilaturahim. Ya, bersilaturahim. Silaturahim itu nyambungin kekerabatan. Rahim itu kan apa yang dimiliki oleh emak kita, di mana kita pernah bertempat tinggal di situ 9 bulan sebelum ke bumi ini, itu rahim. Jadi orang-orang yang keluar dari rahim emak kita itu kurba, kerabat kita, ya, itu. Maka boleh jadi, ya, kurba itu bukan hanya setakat adik beradik, bibi, ya, uwa, paman, ya, mama ke atas, nenek, kakek, ya, cucu. Nah itu rahim-rahim kita. Allah minta sambungin rahim tuh, ya, jangan diputus. Ah itu lawan sambungin tuh mutusin, ya, mutusin. Kalau belum putus, kita berbuat baik itu dalam rangka menjaga silaturahim. Betul lah, menjaga silaturahim. Silah itu lawan qat'u. Qat'ur rahim, mutus kayak Ustaz motong. Qat' memutus rahim, lawannya silaturahim, ya. Nah, cara ngejaga silaturahim ini pertama, ucapan harus menyenangkan, jangan melukai. Betul? Perbuatan harus adil, jangan zolim. Lawan adil itu apa? Zolim. Kalau zolim melampaui batas atau mengurangi batas, itu zolim. Betul? Harusnya orang tuh dapat 1 gelas, kita kasih setengah gelas, itu zolim. Harusnya orang tuh dapat 1 gelas, ini sampai luber-luber, gitu. Itu zalim, itu sampai ke bawah-bawah sini. Iya. Itu ya. Kemudian yang keempat, Allah melarang kamu dari fahsya. Fahsatu ma ghalidha minal ma'asi kazina. Kamu dilarang oleh Allah berbuat keji. Apa itu fahsya atau keji? Itu kemaksiatan yang begitu menjijikan. Kazina, seperti zina. Ya, zina itu disebutnya fahsya, perbuatan keji, kemaksiatan yang menjijikan. Bagi orang yang akal sehatnya masih jalan, betul? Itu. Kalau akal sehat kita dah tak jalan lagi, lain cerita, betul lah. Apa sih kejinya zina? Wong dia mau, aku mau kok, kan gitu. Kejinya di mana katanya, betul lah? Gitu. Itu akal sehatnya dah tak berjalan. Kalau akal sehat masih berjalan, pasti akan sepakat dengan penilaian Allah, itu adalah fahisha, kekejian. Wal munkari, Allah melarang kamu selain kekejian dosa, juga melarang kamu melakukan kemunkaran. Apa itu kemunkaran? Mayun kiruhu syar'u, apa-apa yang diingkari oleh syariat, ya, tak disenangi oleh syariat, itulah munkar. Betul? Apa yang syariat itu Allah dan Rasul, ya, apa yang Allah larangkan dengan kita, apa yang Rasul larangkan dengan kita, nah itulah munkar. Nah, cuman tak semudah itu. Kita perlu tahu bagaimana ulama menjelaskan larangan-larangan itu. Betul? Itu. Sila, apa Ustaz? Saya minum Ustaz ya? Adil itu orang menilai orang itu apakah yang diberi keadilan ini atau pihak tiga. Gitu. Adil nih Ustaz, penilaian adil itu boleh oleh siapa saja, oleh orang lain yang kita beri, oleh orang pihak ketiga. Betul lah? Kalau kita kan tahu adil tak adilnya.
Maka adil itu kan ada mi'yarnya, ada timbangannya, betul nggak? Ada timbangannya adil. Kalau hakim di pengadilan, adil itu artinya apa? Kejahatan itu sesuai sanksinya itu dengan apa yang disebutkan dalam aturan, betul nggak? Harusnya 15 tahun ya 15 tahun, gitu kan? Tidak tertulis 15 tahun jadi 20 tahun. Itu adil itu kan ada miyarnya, betul nggak? Harus adil menilai. Makanya pengadilan itu kan disidang, ditanya bukan hanya pelaku tapi korban, bukan hanya korban tapi saksi, bukan hanya saksi tapi bukti, betul nggak? Supaya apa? Supaya keadilan ini tercapai pada batas yang manusia bisa melakukannya. Karena manusia ini nasu adil apapun tak bisa, betul nggak? Manusia tuh nak seadil apapun bertindak tuh takkan bisa. Rasul aja Pak masih dinilai oleh orang tuh tak adil. Rasul, ya. Waktu Rasul ngasih pemberian ganimah ya, dibagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam tuh Rasul kasih gede-gede, karena mereka ini kan baru masuk Islam. Betul. Sedangkan yang berjuang dari awal ikut Badar dan sebagainya, penduduk tempatan yang nyediain tempat, kenapa? Adil, oh, Bapak adil lah katanya. Padahal ternyata Rasul itu punya pertimbangan. Oleh karena itu penting untuk kita bersikap hati-hati menilai perlakuan orang kepada orang lain. Karena kita kan bukan mengalami, hanya menilai dari luar kan. Kita tak punya pertimbangan, orang yang punya pertimbangan, gitu loh. Ngapa anggarannya digelontorkan ke timur gitu, sementara ke barat sekarang jadi kurang. Mungkin punya pertimbangan, betul lah. Kita nih tak bisa begitu. Udah kena kurang kita mulai kita pengadil kawan. Waktu baik dulu mana ada kita puji-puji, betul lah. Manusia. Tapi kita harus berupaya keadilan itu ditegakkan. Keadilan ditegakkan itu apa? Yang semestinya menurut aturan harus kita buat, itu yang kita buat. Itulah. Dalam konteks saya berbagi antara bapak dan anak, ya anak 4 nih kan, kita bagi sesuatu. Kemudian tadi lawan Anda kan zolim, saya bilang itu kezoliman dan keadaan untuk yang berbuat. Sekarang bagaimana kalau yang menerima keadilan ini merasa kurang puas dengan nafsu dia itu, dia tak puas. Apakah yang menerima keadilan ini zolim tak sama? Tidak termasuk zolim juga. Yang berbuat tadi dinilai tak adil sama yang menerima. Karena nafsu dia. Ya kalau karena nafsu taklah. Apakah termasuk zolim juga yang menerima keadilan ini? Ya iyalah, orang dah dikasih, bukannya terima kasih malah menilai zolim kan gitu. Betul lah. Kan dikasih itu artinya kita yang baik. Betul lah. Bukan memberikan hak dia, kita memberikan sukarela dengan dia. Ya terserah kita kan gitu. Betul lah. Tapi khusus untuk anak, betul lah, khusus untuk anak, Rasul tuh minta kita berbuat adil. Ya jelas lah Ustaz, kalau anak Ustaz yang 4 tuh selisihnya 10 tahun masing-masing, betul lah. Yang terakhir umur 4 tahun tak mungkin nasi padang tuh sama porsi kan, betul lah. Betul. Masa yang 4 tahun kita kasih juga nasi padang yang 25.000 satu piring tambah cie itu, tak mungkin kan, betul lah. Itu justru malah tak adil. Anak dikasih nasi padang padahal baru 4 tahun muntah lah dia, betul. Gitu. Jadi adil tuh bermain juga akal pikiran, ya, akal pikiran. Cuman ada mi'yar, ada timbangan, ada neraca yang menjadi acuan.
ini sama-sama anak. Oh, itu acuannya, betul lah. Ini sama-sama anak. Ya anak kuliah di Bandung sama anak sekolah SMP di SMP 7. Masa nak disamakan uang jajannya? Bukan begitu maksud adil itu, betul lah. Porsi dia disesuaikan dengan kebutuhannya. Iya. Wad'u syai' fi mahallih. Nanapkan sesuatu, naruh sesuatu sesuai dengan yang semestinya. Kalau zalim, wad'u syai' fi ghairi mahallih. Naruh sesuatu tidak pada yang semestinya. Naruh itu bukan hanya naruh gitu ya, maksudnya tuh ngeletakin jabatan bagi orang yang tidak ada kemampuan untuk itu, ya zalim juga, betul. Orang tak bisa baca tulis, betul lah. Orang tak pernah sekolah dikasih jabatan yang harus berhitung, yang harus nulis, kan bingung nanti apa yang terjadi kan, betul lah. Jud wal bagi, Allah tuh ngelarang lagi kamu semua untuk bagyon. Apa itu? Al-udwan 'alan nas. Udwan 'alan nas nih melakukan pelanggaran terhadap manusia, permusuhan ya, kezaliman ya, kekejian kepada manusia. Ya'idukum, Allah ngasih nasihat dengan kamu semua dengan itu. La'allakum tazakkarun, mudah-mudahan kamu semua bisa mengambil pelajaran. Nah itu. Nah ini ayat nih, ini ayat nih oleh leluhur kita di abad-abad salaf dulu, dibacakan di atas minbar. Itu kan perbuatan bid'ah ya, yang tak dicontohin dari Rasul, tapi masih kita pelihara sampai sekarang. Artinya apa? Kita umat Islam nih jangan terjerumus ke dalam lubang dua kali. Betul? Kita sudah pernah ada sejarah satu sama lain, orang-orang sudah pada bersyahadat saling maki demi sesuatu. Betul? Hanya karena ada perbedaan pandangan dalam sesuatu, kita saling maki, dibilangnya laknat untuk dia, padahal sudah tahu dia itu syahadat, bahkan pemimpin, betul? Gitu, hanya tak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah Allah melarang dengan kita begitu. Adil lah dong menilai itu. Kamu kan bukan baik juga. Jangan pula orang dinilai jelek terus hanya karena kamu menilai dia dari sisi kejelekannya, sampai lupa kamu dengan kebaikannya. Jangan sampai kayak kata peribahasa apa, kemarau 1 tahun habis cerita dengan hujan 1 hari. Betul lah, itu kan? Apa namanya itu, susu sebelanga itu apa Ustaz? Karena nila setitik rusak susu santan ya. Paham enggak? Santan itu kan kebaikan Bapak, betul? Susu itu kebaikan. Gara-gara nila habis tuh cerita. Bapak pernah ngasih, Bapak pernah itu, Bapak pernah tak ada lagi kalau Bapak telah melukai. Jelek dia. Yang ikhlas kita lakukan dulu, itu kemunafikan dia. Why? Manusia tuh begitu, ngeri. Ya, kita sekarang pandai cakap begini Pak, ngalami nanti kita dilukai orang, tak nampak kebaikan orang. Maka Allah minta, innallaha ya'muru bil adli, Tuhan meminta kamu untuk menilai itu dengan adil. Paham Pak ya? Termasuk ustadz pun dinilai harus adil, betul lah. Jangan dinilainya tuh baik aja, betul lah. Baik ustadz, kecewa Bapak nanti, betul lah. Sekali ketemu di kebun, ustadz tuh makan buah sambil berdiri, betul lah. Gara-gara makan ustadz berdiri kena nilai jelek gitu, betul lah. Padahal dia yang nilai itu makan hari-hari berdiri, kan gitu, betul lah. Ustadz tuh sama manusia juga, betul lah. Pemimpin kita tuh semua manusia juga, tak ada yang 100% isinya kebaikan. Lanjut ya, udah ini lanjut ya. Hadis pertama,
Kullukum ra'in. Dari Ibnu Umar, diriwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pernah dengar dah hadis ini? Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah ra'in. Bukan pemimpin, Ustaz. Penggembala. Pembala ya. Secara dia ya. Ra'in itu penggembala. Apa yang kita gembala? Kambing kalau dulu kan. Unta. Ya kalau di Taman Harapan Indah tak ada kambing. Ini terpaksa kita harus menghayal. Betul lah, karena kita tak ngalami kan. Setiap kamu adalah ra'in, penggembala. Penggembala itu Ustaz, profesi. Biasanya gembalaan itu punya orang. Saya bos, oke kan. Banyak kambing. Kalau daerah Makkah dulu kambing tuh bukan kayak kita. Segunung. Kita paling 9 paling banyak kan. Segunung, sebukit. Nah, saya minta dengan Ustadz, mau tak jadi ra'in, jadi penggembala kambing saya? Oke. Berarti Ustadz nih bertanggung jawab kepada siapa? Kepada saya. Betul lah. Gemuknya kambing itu Ustadz kena tanya, ngapa nih kurus-kurus? Oh gitu loh. Nambah atau ngurangnya nih kena nanti. Tak nambah-nambah nih udah setahun. Masa tak ada yang birahi kambing nih? Padahal ada jantan, ada betina. Nanti Ustadz harus ngasih alasan dengan saya. Oh dimakan serigala tuan. Gitu loh. Alasan kan? Kenapa kurus-kurus? Ini rumputnya habis. Betul lah. Nah, itu ra'in itu gitu. Setiap kamu adalah penggembala yang harus mempertanggungjawabkan gembalaanmu kepada orang yang memintamu. Nah, yang memintai pertanggungjawaban kepada pemimpin itu dalam Islam bukan rakyat tapi Allah. Maka di surah Al-Imran diingatkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman wa tu'izzu man wa tudhillu man biyadikal khair. Kul katakan olehmu wahai Muhammad, Allahumma ya Allah malikal mulki, pemilik seluruh kerajaan. Tu'til mulka, kau berikan kerajaan itu mantas. Itu Allah yang ngasih, berarti sang raja harus mempertanggungjawabkan kerajaannya kepada Allah. Kalau rakyat kan bisa ditipu oleh kita. Maka hubungan pemimpin itu dengan Tuhan, bukan setakat dengan raja, tapi dengan Tuhan. Masih ada waktunya Ustaz. Saya 5 menit sebelum selesai mau izin ya. Saya ada hal nih mau diselesaikan. Mohon maaf ya. Apa Ustaz? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kamu yang menggembala tadi itu akan dimintai. Mas'ulun tuh karena pertanggungjawaban dari apa yang dia gembala tadi. Paham? Kita ini akan dimintai pertanggungjawaban teh sekedap ngausilanya. Ngausilah sekedap. Ya. 5 menit. Pulang. Nya. Nya. Oh, nya. Jadi
Jadi ra'in di sini ini gembala asalnya ya. Nah, maka di Indonesia ini untuk rakyat, rakyat itu dari ra'iyah. Kita gembalaan, ya, gembalaan. Iya, rakyat itu gembalaan itu. Gembalaan. Artinya apa? Kita ini harus dipertanggungjawabkan oleh pemimpin di hadapan Allah. Kerakyatan, ya. Jadi kita ini jangan diperlakukan seperti apa barang gitu kan, gitu. Tapi kita harus dipertanggungjawabkan, ya. Kita harus, kalau pemimpin pengen senang pertanggungjawabannya, maka rakyat nih, gembala nih harus diberikan servis yang adil. Dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaan. Nah, termasuklah kita, suami kita kan akan dimintai pertanggungjawaban. Betul. Karena kita punya gembala kan, istri sama anak, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa istrimu kurus? Ah kan gitu ya. Kenapa anakmu begini? Kenapa? Mau fisiknya, mau imannya, kena tanya itu. Termasuk apa yang kita kasih, nafkah kita. Betul lah. Pak, saya mohon maaf ya, saya bisa selesai. Tapi hadis ini harus tahu lah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, penggembala, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaanmu. Siapa yang akan memintai pertanggungjawaban? Allah. Ya. Oleh karena itu maka perlakukanlah mereka dengan baik biar pertanggungjawabannya agak ringan. Mohon maaf ya, ini memang minta doa apa ya, istri saya ini kurang sehat. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Mudah-mudahan penyakitnya oleh Allah dicabut ya, dan diganti dengan keafian dan kesehatan. Mohon kiranya berkenan Bapak mendoakan ya. Ala hadihin niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.